Oke, sahabat-sahabat para pengusaha, kembali lagi bersama saya di channel saya, S. Prayogo. Hari ini kita punya satu agenda. Kita lagi mendatangi salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai, tepatnya di Kecamatan Moilong, Desa Toili, yang mana juga ini sangat menginspiratif, bisa dicontoh di daerah kalian, teman-teman semua, yang mana bahwa ada satu lokasi pekarangan perumahan ya, karena kalau kita perhatikan ini juga tidak terlalu luas seperti wilayah perkebunan yang bunyinya sampai berhektar-hektar. Jadi lokasi perumahan ini dimanfaatkan untuk menanam salah satu tanaman yang hari ini di daerah kami ini sangat populer, karena hasil dari analisa, hasil dari prediksi, hasil dari perhitungan bahwa tanaman ini sangat menjanjikan, karena penghasilan dari tanaman ini juga sangat membantu penghasilan dari para petani, khususnya petani yang menanam nilam. Sehingga di desa kami ini bisa diperhatikan bahwa mereka lagi melakukan proses panen. Ada 2 orang yang sedang melakukan proses pemanenan ini. Jadi kalau di daerah kami, teman-teman, nilam ini juga menjadi salah satu tanaman yang sangat digemari juga oleh para sebagian petani, karena di sini banyak juga masyarakat yang status sosialnya bukan seorang petani, itu juga hari ini mereka tertarik untuk menanam yang namanya tanaman nilam itu sendiri. Sebab ketika dianalisa hasil keuntungannya itu sangat menjanjikan. Ada satu petani nilam yang sempat juga kami lakukan diskusi, kami lakukan wawancara, yang mana bahwa mereka petani nilam yang menanam nilam yang luasnya 1 hektar itu mampu menghasilkan uang dalam satu musim yang jarak waktunya itu sekitar 6 bulan. Mereka mampu meraup keuntungan bersih sebesar 50 juta dalam range waktu 6 bulan. Nah, sehingga dengan akumulasi keuntungan 50 juta ini menarik perhatian kalangan masyarakat untuk ikut terjun langsung menanam yang namanya tanaman nilam itu sendiri. Sehingga hari ini kita bisa lihat bukan hanya wilayah perkebunan yang bisa ditanam oleh tanaman nilam itu sendiri, tetapi hari ini kita bisa lihat masyarakat yang memanfaatkan lokasi pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman nilam itu sendiri. Ini hasil diskusi kami bersama pemilik tanaman ini. Luas dari tanah yang ditanami nilam ini sekitar 25 kali 100 ya. 25 dikali 100 ini kalau kita perhatikan jarak tanam dari tanaman nilam ini kayaknya sekitar 50 kali 50 ya. Jadi ada sekitar 5.000-an lebih yang bisa masuk ditanami di lokasi pekarangan rumah itu sendiri. Nah, ini dia bervariatif, dia tanamannya tidak seragam. Ini ada yang sudah dipanen, bisa dilihat ya, ada juga yang belum bisa dipanen gitu. Nah, ini kalau kita bisa lihat, kita lihat ini bahwa proses penanaman
proses penanaman dulu ini tidak ditanam satu kali. Jadi proses tanamnya ini bertahap, karena mungkin saja yang menjadi kendala kenapa tidak ditanam langsung satu kali, karena pada saat ini penutup yang digunakan untuk proses penanaman itu sulit didapatkan. Selain itu juga harganya pun dalam hitungan kilo juga cukup lumayan, karena penutup yang dipakai untuk menanam tanaman nilam ini dia seperti botol bekas ale-ale, botol bekas GoFit dan lain-lain, yang pastinya dia minuman gelas yang dia tidak bening. Jadi dia yang berwarna. Nah, itu yang digunakan untuk menutup ketika proses penanaman dilakukan. Nah, kalau di sini kisaran dari penutup nilam itu sendiri, dia per kilonya mencapai 30.000. 30.000 1 kilo. Kalau kita hitung jumlah botol gelasnya itu dia sekitar 200 botol gitu. Nah, sehingga untuk menanam dalam luasan 1 hektar itu cukup lumayan banyak jumlah botol yang dibutuhkan. Nah, sehingga sepertinya petani ini, hasil dari diskusi kita, petani ini dia proses penanamannya bertahap, tidak langsung satu kali. Mungkin saja botol dari yang disediakan tidak memenuhi jumlah bibit yang akan ditanam di lokasi pekarangannya. Ya, bisa diperhatikan proses pemanenannya, dia sampai gundul, dihabiskan, diratakan, tidak ada yang tersisa batang dan daun. Ya, seperti ini. Nah, proses pemotongan ini juga tidak sembarangan. Proses pemotongan ini diusahakan jangan sampai batang dari tanaman ini itu bergoyang gitu. Nah, sehingga kenapa kebanyakan para petani nilam ini dia menggunakan gunting dalam proses pemanenan, tetapi tidak menggunakan seperti arit, parang dan lain-lain, karena menjaga jangan sampai ketika dipanen menggunakan arit atau dipanen menggunakan parang, akar dari pohon nilam itu sendiri goyang. Nah, itu akan berpengaruh pada proses pertumbuhan penyemaian dari tanaman nilam itu sendiri yang sudah dipanen ya. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.